itu adalah berbicara kekerabatan itu harus paham ya. Nah, kerabat membedakan dengan kerabat. Tetapi sebetulnya keluarga itu skupnya, cakupannya lebih luas ya, dibandingkan kerabat. Mengapa? Karena kerabat itu aspeknya hanya keluarga dalam makna yang luas ya. Dalam makna adalah hubungan kekeluargaan dalam makna yang luas. Dengan keluarga itu baik yang sempit maupun yang luas. Untuk memudahkan sudah saya buatkan mana ya? Ini. Nah, ini harus dipahami karena ini juga penting juga bahwa kalau keluarga itu cakupannya bisa dimaknai nuklir family ke dalam arti sempit ayah ibu anak saja atau ansih atau only. Tapi bisa juga keluarga itu dimaknai seperti kerabat, extended family. Jadi bisa kakek, nenek, paman, bibi, ponakan, dan seterusnya ya. Itu kan sebetulnya extended family. Nah, bahkan lebih jauh dari itu adalah garis keturunan kan. Kerabat itu adalah lacakannya ya walaupun esensinya yang pokok itu karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena hubungan kalau adat hubungan adat ya, sesuatu dipandang keluarga karena adanya suatu adat atau biasa. Jadi keluarga atau kerabat itu timbul karena hubungan darah yang paling utama, kemudian hubungan perkawinan dan juga hubungan adat ya, bisa ya. Nah, itu menjadi kerabat. Jadi kerabat itu lebih melacak anggota keluarga dalam makna yang luas ya. Tapi keluarga itu bisa dimaknai sempit maupun luas ya. Nah, itu ada beda, ada persamaan. Semoga Anda paham ya. Nah, kalau sistem kekerabatan mesti maknanya luas lah, makanya kekerabatan, kerabat istilahnya lebih cocok, lebih mantap kalau saya suka kerabat ya. Karena itu sudah menunjukkan maknanya luas. Makanya ada sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan parental. Nah, kalau saya lebih mantap saya istilahnya dengan kekerabatan. Walaupun ada yang menyebut dengan sistem kekeluargaan juga. Oke, itu yang awal hukum kekerabatan yang maknanya adalah extended family. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga berhubungan sama anak itu tentunya anak sah. Anda harus paham tentang anak sah. Di dalam ini nanti sebentar, anak sah itu di ini. Ada berbagai pengertian konsep atau pemahaman yang agak berbeda ya. Ada persamaannya, berbedanya mirip-mirip, tapi kalau Anda cermati nanti kita bahas terutama ya 3 aja ya, konsep hukum Islam khususnya KHI, konsep undang-undang perkawinan, dan konsep anak sah menurut hukum adat. Ini harus Anda lihat menurut hukum adat bla 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 anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Demikian juga undang-undang perkawinan mengatakan bla 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 anak sah itu karena perkawinan yang sah. Demikian juga nanti kalau kita bicara undang-undang, nah KHI juga dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Nah, intinya
sebetulnya untuk menjustifikasi anak sah itu, ini yang perlu Anda pahami, anak sah itu adalah harus memahami perkawinan yang sah. Karena anak yang sah itu mudahnya muncul atau ada karena perkawinan yang sah. Menurut berbagai versi tadi, baik versi adat, versi undang-undang perkawinan, atau mungkin saya sering menyebut UUP ya, UUP itu maksudnya perkawinan. Menurut UUP maupun menurut KHI, kompilasi hukum Islam, itu semua anak sah itu pasti muncul atau harus ada dahulunya adalah perkawinan yang sah. Nah, oleh karena itu Anda semua harus paham apa konsep atau pengertian perkawinan yang sah. Nah, beda juga pengertiannya atau konsepnya di antara tadi adat, undang-undang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam ataukah hukum Islam itu agak berbeda konsepnya perkawinan yang sah. Kita urutkan. Kalau menurut hukum adat, perkawinan sah itu adalah perkawinan yang berdasarkan ya, hukum adat ya. Jadi ada dua hal sama ya, bahwa harus berdasarkan agama, strip atau kepercayaan dan diakui oleh masyarakat. Nah, mengapa harus diakui masyarakat? Ini adalah unsur sifat terangnya ya, supaya masyarakat sekitar, masyarakat tempat itu tahu dan menerima adanya suatu perkawinan. Makanya menurut hukum adat adalah harus berdasarkan perkawinan yang saya itu hukum agama, kepercayaannya atau kepercayaannya diterima oleh masyarakat. Nah, kalau menurut perkawinan sah pasti rujukannya pasal 2 ayat 1. Sebentar ya. Undang-undang perkawinan ya. Pasal 2 ayat 1. Oh, ini sahnya perkawinan. Anda baca perkawinan sah bla 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 sama itu konsepnya dengan hukum adat yang awal yang satu. Yang kedua, bedanya UP itu menghendaki harus dicatat ya menurut peraturan perundang-undangan. Berarti perkawinan itu diakui negara, dicatat oleh negara. Bagi non-Islam pasti di catatan sipil, bagi yang Islam pasti pegawai pencatatan nikah ya di KUA ya misalnya. Nanti akan dapat buku nikah ya, pegawai pencatat pernikahan. Nah itu, jadi ada dua syarat juga ya. Selain menurut UP, menurut negara, undang-undang negara, atau mudahnya peraturan Undang-Undang Nomor 174 itu adalah untuk perkawinan yang sah itu harus berdasarkan agama atau kepercayaan plus tercatat. Ya. Ada bukti tertulis. Tanpa itu tidak sah. Nah, bagaimana menurut hukum Islam? Itu menurut hukum Islam sebetulnya hanya dua juga. Tapi yang penting adalah bukan dicatatnya. Dua itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Sebentar. Syarat dan rukun. Ya. Nah ini. Menurut agama itu sebenarnya perkawinan yang sah itu menurut Islam memenuhi syarat dan rukunnya saja. Syaratnya itu ada kualifikasi para pihak yang terlibat ya. Ya mestinya harus Islam, dewasa, sehat, tidak ada paksaan, itu syaratnya. Sedangkan rukunnya itu adalah siswa. Itu hanya siswa, hanya 5 ya. Rukun untuk sahnya pernikahan itu hanya 5 menurut hukum Islam. Siswa itu maksudnya apa?
calon suami, calon istri, saksi, wali, dan akad nikah. Ya, mahasiswa aja, dan 5. Nah ini Anda bertanya lah, mahar apa tidak? Mahar itu bisa dihutang. Ya. Jadi tanpa mahar bisa melakukan perkawinan, ya. Bisa dihutang. Jadi yang harus ada sah itu adalah siswa itu. Suami, istri, saksi, wali, dan akad nikah. Nah berarti kalau sudah terpenuhi syarat rukun itu, ya sudah sah menurut hukum Islam, ya. Menurut hukum agama, ya. Sedangkan Nasrani ya ada intervensi pemuka agama. Menurut hukum Hindu juga, ya, cuma namanya berbeda, ya. Pemuka agama mungkin Nasrani pastor, kalau pemuka agama Hindu mungkin Brahmana, ya. Nah kalau yang Buddha harus dilakukan di altar suci, jadi tempatnya tertentu. Nah kalau sudah ini sah, berarti menurut agama berarti sah sebenarnya. Nah itulah bedanya tadi saya katakan konsep perkawinan yang sah itu berbeda, ya. Mestinya Anda sudah paham sekarang. Perbedaannya seperti itu. Ini tadi karena ada kata-kata perkawinan yang sah, ini penting sekali, ya. Untuk menelurkan itu ini semua kan ada perkawinan sah, perkawinan yang sah, maka harus paham betul. Nah, itulah perkawinan sah menurut agama. Kalau Islam sih intinya ada intervensi tadi, kalau Nasrani ada intervensi pemuka agama, kalau Islam memenuhi syarat rukun itu sudah sah. Nah kalau UP itu harus tercatat, ya, di samping berdasarkan agama ada tercatat. Kalau hukum adat di samping berdasarkan agama atau kepercayaan diterima oleh masyarakat, ya, atau diakui oleh masyarakat. Nah itu kan berbeda, ya. Sekali lagi ini variasi pengertian perkawinan yang sah. Paling tidak ada 3 perbedaan. Ada 3 variasi. Anda biar paham itu, ya. Nah, akibatnya itu juga mengakibatkan pengertian anak sah itu berbeda juga. Nah, karena sumbernya pengertian perkawinan sah itu bervariasi, maka pengertian anak sah di antara 3 tadi, baik hukum agama, mungkin hukum agama Islam yang pokok, hukum adat dan undang-undang perkawinannya itu adalah bervariasi, agak beda juga. Bedanya apa? Kalau menurut hukum adat, Anda lihat anak yang dilahirkan adalah dari perkawinan yang sah. Nah, syaratnya hanya 1 loh untuk anak sah itu, bahwa intinya perkawinannya yang sah. Perkawinan yang sah itu tadi berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Nah, ini mudahnya tidak ada tuntutan jeda waktu antara perkawinan dan kelahiran. Kalau menurut tidak. Memahami tidak ada tuntutan jeda waktu antara perkawinan dan kelahiran itu diakomodasi di pasal 42 dengan anak yang dilahirkan dia dalam perkawinan yang sah berarti tidak ada tuntutan jeda waktu antara perkawinan dan kelahiran. Tetapi kalau ada tuntutan menggunakan akomodasinya sebagai akibat, ya, perkawinan yang sah. Nah kalau sebagai akibat itu ada tuntutan jeda waktu antara kelahiran dan perkawinan anak, ya, antara perkawinan dan kelahiran anak. Berapa lama tuntutan jeda waktu? Pada umumnya baik PBB maupun hukum Islam minimal 6 bulan, kan? 6 bulan. Nah itu, jadi ini 2 hal yang berbeda. Mengapa ada pilihan? Makanya ada dalam, maknanya adalah tanpa jeda waktu. Maksudnya gini contohnya, kalau kita
berdasarkan dalam atau seperti hukum adat, maka mudah pernikahannya akhir tahun kemarin 2021 Desember. Februari ini lahir, kan hanya baru 2-3 bulan ya. Sah menurut hukum adat. Sah kalau kita mengacu pada dalam. Karena tidak ada tuntutan jeda waktu. Tetapi kalau kita mengacu sebagai akibat, nah ini konsekuensinya bisa dinyatakan anak yang lahir antara perkawinan dan kelahiran itu kurang dari 6 bulan, tadi kasusnya Desember nikah, Februari lahir, bisa dinyatakan tidak sah. Nah itu, ini konsekuensinya sangat kontras ya Pak ini. Tapi undang-undang perkawinan itu menyerahkan kepada masyarakat kita, Anda berpedoman dalam boleh, kan atau Anda berpedoman sebagai akibat ya boleh. Ya. Jadi bisa ada jeda waktu 6 bulan lebih ya sah, maupun kurang dari 6 bulan ya sah ya, karena ada kata dalam. Nah itu ambigu ya. Menurut saya undang-undang perkawinan itu ambigu. Ya. Satu pihak bisa menuntut ada jeda waktu, satu pihak tidak. Nah, berarti ambigu ya. Ini boleh, itu ya boleh kan atau. Nah, oleh karena itu tadi anak sah, apakah anak sah menurut undang-undang perkawinan yang hanya 3 bulan? Ya sah, karena ada kata-kata dalam. Ya. Karena pilihan itu ya. Nah, yang kepilihan lagi adalah yang aneh itu adalah di kompilasi hukum Islam, di mana pasal 42 ini diakomodasi. Ya. Anda lihat tadi, mana tadi? Nah ini. Di KHI, Anda lihat nanti kalau tidak percaya, di pasal 99, bunyinya, ketentuannya itu sama persis dengan 42 UUP. Artinya apa? Ya opsional untuk menjustifikasi sah atau tidak itu, apakah ada jeda waktu ada tidak, ya terserah kita. Ya, intinya tidak harus 6 bulan pun bisa sah ya menurut KHI, karena ada kata-kata dalam. Ada kata-kata dalam ini. Ya. Padahal kalau dilihat Al-Qur'annya, Anda nanti baca Quran surat Al-Baqarah 233, Quran surat Al-Ahqaf ya 15 itu menyatakan seperti ini. Ini kalau dikaitkan ada selisih 6 bulan, makanya tadi tuntutannya ibu melahirkan dan perkawinan itu minimal 6 bulan. Nah, dasarnya ini. Karena ibu mengandung menyapeh itu 30 ya. Nah, kemudian ibu menyusui. Nah, menyusui itu pasti sudah lahir ya. Ibu melahir ya. 24 bulan, ada selisih 6 bulan itu adalah harusnya perkawinannya. Oke. Itu kalau Anda cermati berarti berbeda ya antara KHI, padahal ini sama-sama sumber Islam. Sumber hukum Islam ya, Al-Quran itu kan sumber hukum tertinggi, kemudian hadis, kemudian ijtihad. Nah, KHI itu tingkatnya ijtihad. Akal pikiran manusia ya, mencari formula hukum, ya tentunya ada dasarnya di Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi pilihannya adalah demi kemaslahatan, demi kemanfaatan umat. Ya. Nah, mungkin para ulama pemuka agama Islam yang merumuskan pasal 99 itu memandang ya sudah, walaupun terjadi nikah dulu ya sudah dianggap sah saja lah ya, gitu ya, karena itu lebih membawa manfaat ya, lebih banyak manfaatnya. Nah itu konsep anak sah. Berarti KHI
sama dengan undang-undang perkawinan, tapi kalau menurut hukum Islamnya berdasarkan Al-Quran itu harusnya menuntut jeda waktu sebagai akibat ini. Ya. Nah itulah makanya dicantumkan sebagai akibat itu karena memang ada dasar hukum minimal 6 bulan tadi. Nah itu sebetulnya walaupun sebagai akibat minimal 6 bulan itu masih saja sebetulnya kemungkinan terjadi kawin hamil dulu kan. Kan hamil itu kan 9 bulan umumnya. Ini yang dituntut tidak 10 bulan kok. Itu sebetulnya sahnya legitimitnya itu hanya 6 bulan. Berarti bisa terjadi ya. Kalau kita menjustifikasi hukumnya 6 bulan itu sebetulnya tadi tetap saja ada kemungkinan ya sudah hamil menikah. Nah artinya apa? Artinya ini sebetulnya pasal kalau saya sih pasal yang kurang ideal ya. Nah apa kurang idealnya? Ya tadi intinya kan melegalisasi pernikahan hamil dulu. Nah lebih kasar lagi, lebih ya ini hanya sebagai pengetahuan ya. Kalau dipublish bisa bahaya bisa. Tapi hanya sebagai Anda tahu, berarti kan ini melegalkan perzinahan. Ya kan? Kalau tidak mestinya anak mengandung itu kan 9 bulan. Nah, mungkin di ketentuannya tidak hanya 6 bulan, 10 bulan. Nah, mestinya seperti itu. Ya. Nah, kalau 6 bulan kan masih bisa juga terjadi perzinahan dulu. Ya. Nah, pikiran kritisnya, loh, mengapa disupport oleh peraturan perundang-undangan? Hal yang kurang baik. Ya. Oke, pasal ini mungkin sementara, untuk sementara, tapi suatu saat, ya kalau saya mengidealkan itu, paling tidak karena mengandung itu 9 bulan, 10 hari ya. Ya mudahnya harus lebih dari 9 bulan mungkin ya. Sebagai akibat atau tuntutan waktu itu tidak cukup 6 bulan. Ya tadi mungkin bisa yang aman 10 bulan mungkin ya. Nah itu apa ya pikiran kritis ya yang tapi tujuannya adalah sebenarnya mengapa sampai seperti itu tadi adalah kemaslahatan perlindungan anak sebenarnya. Nah itu masalah anak sah yang Anda perlu tahu ya, bervariasi ya. 3 aturan beda-beda ya. Ada undang-undang perkawinan dan Islam terutama itu agak beda. Oke, sampai ini ada yang ingin yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya masih kurang menangkap atas perbedaan dari kerabat dan keluarga, dan kenapa kerabat lebih luas jangkauannya daripada keluarga. Mengingat di slide-nya Bapak mengatakan bahwa keluarga meliputi nuclear family dan extended family, sedangkan kerabat hanya extended family. Ya, itu aja sih Pak, pencerahannya. Oke, Mas Jonathan ya, tadi kan kalau keluarga itu intinya kan saya katakan skupnya lebih luas ya. Daripada kita bicara atau menyebut kerabat. Mengapa lebih luas? Karena keluarga itu bisa dimaknai keluarga inti saja, bisa dimaknai keluarga luas atau kerabat gitu loh. Makanya keluarga lebih luas gitu. Kalau kita ngomong kerabat ya pasti itu adalah keluarga luas kan gitu Mas Jonathan. Pasti tidak hanya ayah, ibu dan anak kan. Bicaranya kalau kita omong kerabat berarti ya sudah kakek, nenek, paman, bibi, ponakan dan itulah. Nah itu maksudnya semua garis keturunan itu dihitung ya. Umpamanya kalau di patrilineal mesti garis keturunan ayah itu dihitung. Semua itulah kerabat diperhitungkan. Di matrilineal semua garis perempuan ibu itu akan dihitung. Ya, tidak hanya ayah, ibu, anak. Ya, gitu loh. Kalau bicara kerabat berarti
semua anggota garis keturunan itu mudahnya dihitung. Tetapi kita kalau bicara keluarga, itu kan bisa hanya keluarga kecil gitu loh. Omongannya keluarga itu hanya bicara keluarga kecil. Umpamanya di Jawa itu kalau siapa, anaknya siapa. Nah, mungkin bisa dimaknai itu. Tetapi bisa juga keluarga itu dimaknai seperti kerabat. Ditanya keluarga bapak itu siapa? Nah, disebutkan saja selain istri, anak, bisa juga pamannya, kakeknya, ponakannya, dan seterusnya. Ya, seperti itu Mas Jonathan. Jadi jangan kok bingung itu apa. Intinya kerabat itu hanya bicara keluarga luas. Tapi kalau keluarga itu bisa luas, bisa sempit. Ya, makanya saya katakan skopnya keluarga itu lebih luas. Skop pembicaraannya itu karena bisa dimaknai kerabat, bisa dimaknai keluarga inti. Bisa ditangkap? Iya, makasih Pak. Iya. Sangat jelas. Iya. Ya, kalau luasnya memang keluarga luas itu ya cukup kerabat, tapi bisa juga dengan istilah keluarga. Umpamanya orang Batak ya, ya disebut umpamanya tulangnya apa bisa disebut bahwa itu keluarga saya, itu kerabat saya, boleh saja, ya boleh saja karena keluarga itu bisa dimaknai dalam makna luas. Tetapi kalau hanya yang dimaksudnya keluarga inti, umpamanya ayah, ibu, anak, kalau menurut kerabat salah ya, kurang tepat. Sebut saja keluarga ya. Karena hanya bicara ayah, ibu, anak itu keluarga ya, bukan kerabat. Itu maksud saya. Ada yang lain? Berarti Pak, makna dari keluarga itu kontekstual ya Pak ya? Maksudnya konteksnya gimana? Kayak gimana bilangnya? Tergantung misalnya. Tergantung konteksnya. Jadi lebih luas keluarga gitu loh ya. Iya kan? Iya kan Mbak Paula ya? Iya betul. Karena keluarga itu bisa dimaknai sempit, tadi ayah ibu anak, bisa dimaknai luas, ya kerabat tadi. Seluruh garis keturunannya itu kan disebut kerabat. Ya. Nah itu ya. Jadi makanya saya katakan tadi, saya supaya tidak salah tafsir dan pengertiannya itu lebih pas, lebih sering menyebut hukum kekerabatan gitu ya. Kerabat, kalau kerabat itu pasti yang dibicarakan keluarga luas, ya tidak hanya ayah ibu anak, tapi juga keluarga yang lain, ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke Mbak Pauline, kemudian saya akan meneruskan di kaitannya undang-undang perkawinan dulu. Nah, masalah anak sah ini pasti kaitannya kalau Anda paham nanti adalah anak luar kawin ya. Intinya kalau anak luar kawin itu pasti anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Biasanya anak luar kawin itu ya anak tidak sah biasanya. Nah, apakah anak luar kawin itu mempunyai hubungan kekerabatan ataukah waris mewaris dengan kerabat ayah biologisnya? Menurut hukum adat sama dengan pasal 43. Ini berbicara pasal 43 ya. Undang-undang perkawinan sebentar. Ini kaitannya ada putusan MK ya. Hukum adat masih seperti pasal 43 ayat 1. Masalah anak luar kawin. Ini masalah
yang dianggap tadi anak tidak sah tadi, karena anak yang dilahirkan tidak ada perkawinan yang sah, anak luar kawin. Nah, anak luar kawin pasal 43 itu sama dengan hukum adat, bahwa anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. Titik ya, ini hukum adat masih ini. Nah, menurut undang-undang perkawinan atau mudahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur apa ya, mungkin yang terkait anak, pasal 43 UP itu diperbarui atau direvisi melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI ya, nomor 46 bla 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 2010 ya, garis miring PUU 8 2010 ya, untuk singkatnya 46 2010 ya. Di mana intinya bahwa ayah biologis itu walaupun di luar pernikahan bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan ya, perbuatannya oleh anaknya ya, yang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang menurut hukum dianggap valid atau legal. Bukti itu harus berdasarkan iptek, ya, iptek itu arahnya kan tes DNA, ya. Dan atau ya, ini penting, dan atau bukti lain yang menurut hukum ya bisa dianggap sah ya. Jadi kalau Anda baca, tes DNA itu hanya salah satu ya bukti. Sebetulnya ada bukti lain bisa kan, atau, dan atau itu kan bisa dua-duanya, bisa salah satu. Nah, bukti lain yang dianggap sah menurut hukum kan banyak toh. Menurut hukum bisa bukti-bukti tertulis lainnya, bisa persangkaan, bisa saksi, bisa sumpah, bisa sebetulnya. Nah, itu kalau meyakinkan bisa ada bukti hukum yang valid tadi, baik iptek atau bukti lain, bahwa anak itu mempunyai hubungan darah, hubungan biologis dengan pria ya yang tanpa pernikahan, yang menyebabkan dia lahir di dunia, atau ayah biologisnya, ya, itu bisa dituntut ya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 2010 yang merevisi pasal 43. Nah, itu ya. Jadi ada dua yang penting perubahan undang-undang perkawinan. Yang pertama ini tentang bahwa hubungan keperdataan anak di luar kawin itu bisa tidak hanya ibu dan kerabatnya, bisa juga mengklaim, menuntut ayah biologisnya mempunyai hubungan tadi keperdataan mudahnya ya dengan anak biologisnya, dengan dasar bukti-bukti yang menurut hukum valid ya, bisa. Nah, ini kan merupakan suatu perkembangan bahwa kayak saya tadi menyatakan berkah atau musibah ya. Tinggal sisi ini berkah bagi ibu dan anak ya. Karena ayah biologisnya mau tidak mau bisa dituntut ya untuk mempertanggungjawabkan, untuk ikut memenuhi segala kebutuhan anak. Tetapi saya katakan musibah ini merupakan hal yang musibah tadi, hal yang kurang menggembirakan bagi ayah biologis ya. Nah, kan tidak ada perkawinan yang sah, bisa-bisa sudah tenang-tenang bisa dituntut ya untuk mempertanggungjawabkan mungkin masa lalu ya, yang menurut aturan pasal 43 itu sudah bebas ya. Karena tidak ada perkawinan yang legal. Tapi nyatanya berdasarkan ini putusan MKRI 43 2010, laki-laki yang pernah ya menyebabkan suatu kehamilan tidak bisa tenang sekarang ya, karena bisa dituntut ya. Itu kan bisa dikatakan ya musibah ya.
Oke, gitu ya. Ada yang bingung? Ini perubahannya. Ada pertanyaan? Ini terkait dengan anak luar kawin tadi ya. Bahwa ternyata sekarang perkembangannya tadi ayah biologis itu bisa dituntut intinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun tanpa menjadi ayah yuridis ya. Ya kan yuridis kan harus pernikahan yang sah kan. Nah ini ayah biologis dan walaupun bukan merupakan ayah yuridis ya, ayah biologis bisa dituntut ya. Ya yang paling ideal itu kan antara ayah biologis dan yuridis sinkron ya. Memang ya sebagai ayah yuridis, ya sebagai ayah biologis ya. Tapi yang sering menimbulkan masalah jika ada perbedaan. Oh ternyata ayah biologisnya ada, tapi mungkin ayah yuridisnya bisa beda, bisa tidak ada. Itu menjadi masalah. Oke, itu perubahan salah satu pasal UP. Yang kedua, perubahan undang-undang ini terkait dengan anak adalah syarat pernikahan. Undang-undang perkawinan yang dulu, yang lalu, yang 1974 walaupun masih berlaku ya, tapi pasal 7-nya mengatakan ini dah. Pria yang untuk nikah, pria itu harus umur 19 tahun, sedangkan wanita 16 tahun. Nah, pasal 7 ini dirubah melalui Undang-Undang 19 2009. Ini adalah perubahan pasal 7 dan pasal 65 ya sebenarnya. Tapi yang menarik adalah yang paling didapat sorotan adalah perubahan di pasal 7. Di mana syarat pernikahan sekarang antara pria dan perempuan intinya disamakan. Ya. Baik pria atau wanita, syarat untuk nikah adalah minimal umur 19 tahun. Nah, kalau tidak ada umur itu mau nikah ya pakai dispensasi. Perlu sidang di pengadilan. Nah, itu ya, ini perubahan Undang-Undang nomor 174. Artinya apakah undang-undang dengan berlakunya Undang-Undang 16 2009, Undang-Undang 174 tidak berlaku? Masih berlaku. Karena Undang-Undang 16 2019 itu hanya mengubah 2 pasal ini. Ya. Terutama pasal 7 ya, yang merubah umur ya untuk nikah, persyaratan untuk nikah. Ya. Sedangkan pasal 3 tadi yang dirubah adalah hubungan keperdataan ya, antara ayah biologis dan anak biologis. Nah, kalau ini kan intinya di putusan MK itu ayah biologis bisa dituntut ya oleh anak biologisnya untuk bertanggung jawab, intinya itu. Nah, sampai ini sebelum saya teruskan ada yang Mas mau ditanyakan? Cukup? Sejauh ini cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Sekarang saya akan share screen yang lain. Ini. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang relasi ataukah kewajiban ataukah batasan-batasan hubungan antara orang tua dan anak. Ada beberapa ketentuan atau prinsip ketika anak itu berhubungan atau berinteraksi dengan orang tua. Nah, ini beberapa akibat hukum adanya hubungan anak dan orang tua, paling tidak ada limitasi pernikahan.
begitu ada hubungan namanya orang tua dan anak, maka ada batasan untuk pernikahan. Artinya apa? Ayah dilarang menikahi anak perempuannya. Ibu dilarang nikah dengan anak laki-lakinya. Nah itu hubungan orang tua dan anak seperti itu. Ada larangan untuk pernikahan. Ada batasan, ada limitasi untuk pernikahan. Yang kedua adalah kalau ada hubungan orang tua dan anak adalah timbul hubungan kewajiban saling beralimentasi. Alimentasi itu pemenuhan kebutuhan ya. Makan, minum, kehidupan yang lain, kebutuhan pemeliharaan, pendidikan dan seterusnya. Alimentasi, jadi itu adalah merupakan kewajiban orang tua ketika anak belum mampu mandiri. Jadi ada kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak. Tetapi sebaliknya, ketika orang tua tidak mampu dan anak sudah mampu mandiri, kewajiban itu beralih kepada anak, bahwa anak itu ya mempunyai kewajiban memberi pemenuhan kebutuhan hidup orang tua ketika orang tua tidak mampu. Nah, berarti ada kewajiban alimentasi timbal balik ya antara orang tua dan anak. Jadi ini maksudnya timbal balik itu seperti itu. Ketika anak masih belum mampu mencari nafkah mudahnya, itu berbagai keperluan itu atau alimentasi itu menjadi kewajiban orang tua. Sebaliknya, ketika orang tua tidak mampu ya memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan anak mampu, maka anak menjadi wajib memberikan alimentasi terhadap orang tua. Nah, itulah maksud dari kewajiban alimentasi. Yang ketiga, hubungan orang tua dan anak pasti terutama ayah itu wajib menjadi wali ya, ketika anak perempuannya akan menikah. Tadi kan apalagi menurut Islam ya kan unsur bahkan merupakan rukun ya. Rukun pernikahan itu harus ada wali. Nah, wali yang paling utama itu ayahnya ya, hubungan darah yang paling dekat itu. Itulah yang seyogyakan idealnya wali itu adalah pihak yang mempunyai hubungan darah yang terdekat. Nah, kalau tidak ada ayah mestinya ke kakeknya ke saudaranya bisa ke pamannya dan seterusnya ya. Nah, tapi ada hubungan darah untuk menjadi wali. Nah, seandainya hubungan darah yang berhak sebagai wali tidak ada, ya akhirnya atau tidak mau semua umpamanya jadi wali ya, wali hakim itu terakhir ya, wali hakim. Nah, itu hubungan ayah orang tua paling tidak ada 4 yang penting, salah satunya lagi adalah hubungan waris-mewaris, hubungan keperdataan waris-mewaris ya. Pasti kalau ada hubungan antara orang tua dan anak, pasti arahnya juga nantinya akan terjadi hubungan kaitannya hukum waris mewaris atau hubungan pewarisan. Contoh umpamanya kalau kita bicara hubungan orang tua anak itu akan terjadi juga berkorelasi dengan hubungan waris mewaris atau hubungan kewarisan atau hubungan pewarisan. Itu contohnya kalau kita bicara hukum apapun ya, hukum waris perdata. Begitu itu ada anak sah, pasti statusnya bisa dikatakan menjadi ahli waris, hukum biwi. Nah, karena anak itu salah satu pasti akan menjadi statusnya ahli waris. Demikian juga hukum Islam, begitu itu anak sah, maka statusnya dipastikan akan menjadi ahli waris. Baik anak perempuan atau laki-laki, biwi Islam pasti menjadi ahli waris.
ya kan? Nah, bagaimana menurut hukum waris adat? Hati-hati. Hati-hati ya. Menurut hukum waris adat, anak sah pun belum tentu statusnya menjadi ahli waris. Nah, jangan bingung ya. Sekali lagi ini sangat krusial, penting. Konsep dasar perbedaan mendasar hukum waris BW, Islam dan adat, salah satunya pihak yang tampil sebagai ahli waris, terutama anak aja. Saya ulang, kalau di BW dan hukum waris Islam, anak yang sah mudahnya pasti dipastikan akan menjadi ahli waris. Tetapi kalau menurut hukum waris adat, belum tentu. Anak sah itu belum tentu tampil sebagai ahli waris. Nah, Anda paham tuh? Ahli waris atau pewarisan ini sangat ditentukan, sangat berkorelasi dengan sistem kekerabatannya, dengan bentuk perkawinannya, atau dengan sistem pewarisannya. Umpamanya bentuk perkawinan jujur terutama berlangsung di sistem kekerabatan patrilineal, umpamanya Batak, contoh. Walaupun keluarga itu mempunyai anak laki-laki 2, mungkin perempuan 2 juga ya, mungkin. Menurut hukum waris adat, yang tampil walaupun itu anak sah semua, sebagai ahli waris itu hanya anak laki-laki. Sehingga anak perempuan yang sah itu tidak berhak sebagai ahli waris. Apalagi masyarakat hukum adat yang menganut sistem pewarisan mayorat. Kemarin sudah saya singgung ya, bahwa sistem pewarisan mayorat itu adalah yang tampil sebagai ahli waris hanya salah satu anak, ya, baik laki-laki atau perempuan, itu tergantung konteksnya. Nah, berarti kan walaupun anaknya 4 tadi, laki-laki 2, perempuan 2, nah kalau sistem pewarisannya mayorat, kan hanya salah satu. Walaupun 4 itu adalah anak sah, tidak akan tampil sebagai ahli waris. Yang tampil hanya 1 kalau mayorat. Nah, itulah Anda pahami hubungan waris-mewaris. Menurut hukum waris adat, anak sah pun belum tentu tampil sebagai ahli waris. Mudahnya itu tinggal melihat konteksnya tadi, kalau Mbak Zabar tadi bilang, iya. Konteksnya di sistem kekerabatan apa, bentuk perkawinannya apa, atau sistem pewarisannya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk memberikan harta, orang tua walaupun statusnya bukan pewarisan ya boleh saja. Mungkin di hadiah atau hibah ya. Umpamanya di Batak itu ya ada tradisi memberi bekal anak perempuan setelah menikah itu dengan pauseang ya namanya. Nah itu kan sebetulnya ya pemberian harta dari orang tua ke anak ya, tapi cuma tidak disebut itu sebagai pewarisan, ya. Hibah saja atau hadiah saja. Ya sebutan lain ya, dan harian itu cuma ini kalau sudah punya anak minta hadiah orang tua bisa ya. Nah itu penyimpangan ataukah cara mensiasati ya, walaupun bukan sebagai ahli waris tapi bisa mendapatkan harta dari orang tua ya, anak perempuan itu. Nah itu hubungan dengan orang tua. Sampai sini jelas apa yang saya katakan? Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan topik yang terakhir? 5 menit atau lagi? Tidak ada ini? Dari Sudah saya jelas. sudah Nah, terakhir adalah masalah bagaimana hubungannya interaksi anak dengan kerabat. Kalau Anda dulu sudah paham belajar dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental, ciri khasnya apa, mestinya tidak sulit. Ya. Bagaimana tahu hubungan anak terhadap kerabat? Intinya, kalau di sistem patrilineal itu yang paling intens, yang paling dominan, yang paling bisa dikatakan yang lebih penting adalah hubungan anak dan kerabat ayah.
Apalagi anak itu sebagai penerus garis keturunan ayah. Ya. Sehingga intensitas pergaulannya, peran kerabat ayah itu cukup dominan terhadap terhadap anak. Sebaliknya, kalau di sistem kekeraban matrilineal, karena menarik garis perempuan dari ibu, maka anak itu lebih intensif, lebih kuat ya pergaulannya dengan kerabat ibunya. Ya. Nah, kalau yang parental itu tadi kalau pakai bahasa yang lebih mudah tergantung konteksnya ya. Bisa intens ke kerabat ibu, bisa intens ke kerabat ayah ya. Tergantung keperluan dan kepentingannya, tidak masalah. Atau intens dua-duanya ya nggak masalah kalau parental. Tetapi kalau di patrilineal harus kerabat ayah itu lebih dominan. Sedangkan di matrilineal peran kerabat terhadap anak ya, peran kerabat ibu itu harus lebih dominan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, berarti kalau di sistem patrilineal yang di mana kerabat ayah itu lebih dominan, itu apakah kerabat ibu tidak berperan? Sebaliknya, apakah kerabat ayah di matrilineal itu tidak berperan? Oh, punya peran ya. Perannya hampir sama, ini kebalikan juga. Di sistem patrilineal itu kerabat ibu pasti dilibatkan dalam berbagai acara yang diadakan oleh kerabat ayah. Jadi ini berbagai ritual upacara kerabat itu dapat menghormatkan pasti terlibat. Di samping itu bisa membantu kerabat itu membantu keperluan tadi kebutuhan anak-anak. Ya, walaupun ini di kerabat ayah, tapi bisa membantu. Ini mudahnya ini adalah boleh saja pernah ya. Kerabat itu membantu keperluan anak itu tidak wajib ya. Tidak wajib. Karena yang wajib itu adalah kerabat ayah. Kerabat ibu hukumnya tidak wajib. Boleh saja. Yang penting bisa juga membantu pemberian jodoh, bisa memulihkan jodoh. Nah, rekomendasi dari kerabat itu juga perlu diapresiasi pemberian jodoh. Nah, selain itu juga bisa menerima harta warisan yang tidak beruang di kerabat ayahnya sudah habis ya. Ada harta anak peninggalan harta, ayahnya tidak ada, kakaknya tidak ada, mamanya tidak ada, ibunya tidak ada, pokoknya kerabat pihak ayahnya itu sudah tidak ada. Nah, harta itu bisa beralih ke kerabat ibu. Makanya seperti ini. Kalau paham ini, paham kayak dari kerabat ayah ya. Ikut terlibat dalam beberapa acara bisa membantu ya ini wajibnya ya membantu kerabat ibu, tapi kerabat ayah ya membantu lainnya ulah beli saja. Memilih juga penting, rekomendasi dari kerabat ayah ya. Bisa juga diterima peralihan atau warisan juga keluarga itu punah istilahnya, tidak ada keluarga ibu. Nah, itulah peran kerabatnya di hubungannya seperti itu, dan ada peran kerabat walaupun kalau di patrilineal itu dominan berada di bawah asuhan atau tanggung jawab kerabat ya. Sedangkan di matrilineal anak itu adalah di bawah tanggungan dan pengasuhan kerabat ibu. Tetapi kerabat itu di patrilineal dalam kerabat maknanya yang artinya kerabat ayah sistem bermatrilineal juga ada fungsinya. Nah, kalau di patrilineal semua ya kerabat ayah ataupun ibu itu ya biasanya akan dilibatkan berbagai kepentingan anak itu.
dua-duanya akan dilibatkan. Entah itu ada upacara apalah pernikahan, kematian, ada keperluan ya kalau bisa ya bantu baik kerabat ayah ibunya memilih jodoh ya mungkin memberikan masukan ya boleh aja ya. Dan seterusnya. Jadi kalau parental itu bisa sana bisa sini ya. Kalau patril ini tidak bisa ini bisa sini aja, kalau di parental itu bisa sana sini ya. Mungkin itu kaitannya dengan topik ini, dengan anak dengan orang tua, hubungan anak dan kerabat itu yang kami headline itu ya. Nanti kalau kaitannya dengan warisan lebih dalam akan dibicarakan di yaitu nanti di hukum waris ataukah di hukum perkawinan ya. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Ini saya kira substansinya sudah saya sampaikan. Kalau kurang jelas ya mohon tadi dibaca-baca rujukan-rujukan yang digunakan ya, diantaranya di berbagai buku tadi. Bukunya kira-kira sudah tahu tuh buku yang untuk ini kalau saya sih mana ya ini ya yang ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Belum ya? Pak. Oh, sebentar. Iya perlu di share screen dulu. Buku ini. Oh, bukan ini. Sorry. Sebentar. Kalau buku, nah ini bisa dilihat. Nah, ini saya ceritain mengapa saya recommended ya mungkin Hilman Hatikusuma karena ini adalah pengarang yang paling awal ya untuk menulis buku-buku secara khusus ya. Maksudnya khusus adalah bukunya itu khusus umpamanya kekerabatan ya buku kekerabatan adat. Perkawinan dia menulis ya buku hanya masalah perkawinan adat. Waris juga ya khusus waris adat. Perjanjian yang membahas perjanjian adat. Nah, buku-buku yang lain itu adalah ya bukan apa-apa tapi hanya terinspirasi tulisan ini ya. Jadi kadang banyak sekali buku-buku yang merujuk tulisan Hilman Hatikusuma ya. Biasanya ada kompilasi ya. Setiadi itu kan ada kekerabatan, ada waris, ada buku-buku itu kompilasi. Apalagi Suroyo itu ya kompilasi. Ada warisnya, ada perkawinannya, ada perjanjiannya. Jadi macam-macam jadi satu buku. Tapi kalau Hilman itu mengkhusus ya. Jadi lebih dalam ya. Lebih dalam. Tapi buku yang lain ya penting untuk mengkompliti ya. Mengkompliti itu lebih supaya lebih holistik pemahamannya. Tapi yang secara khusus adat baik berbicara kekerabatan, perkawinan, waris, perjanjian itu tulisan Hilman Hatikusuma. Ya. Oke, kalau untuk mengkompliti sebaiknya baca buku yang lain juga dilarang. Silahkan. Oke, mungkin cukup sekian hari ini sudah merandang ya. Maaf kalau